Oke. Baik, semuanya. Jadi ilmu logika itu bukan hanya teori yang dibaca di buku, di Google, ya. Tapi ilmu logika itu adalah sebuah ikhtiar yang sangat manusiawi, ya, yang bersifat sangat natural juga sekaligus, ya, pada sisi kemanusiaan kita, ya. Kemudian memahami segala sesuatu secara benar dan juga memastikan sesuatu itu tidak benar kalau tidak benar. Nah, karena itu ilmu logika sangat penting dalam dunia akademik, ya, terutama dalam dunia kemahasiswaan, karena di titik ini kalian harus belajar memisahkan sesuatu yang logis dan tidak logis, sesuatu yang sebenarnya masuk akal dan tidak masuk akal, sesuatu yang hanya membantu dan kalian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena tugas kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan akademik. Juga tentu, ya, karena kita adalah manusia, ya, yang diberikan kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan bernalar, ya. Aristoteles, ya, manusia adalah manusia yang hewan yang berpikir, bernalar, ya, animal rasio. Kita sebenarnya binatang, tapi pembeda kita dari binatang lain adalah berpikir. Kalau nggak berpikir berarti ya kita sama dengan binatang lain, binatang yang lain. Nah, teman-teman semuanya, jadi ilmu logika itu harus benar-benar mengatakan kita pada pencerahan, pada kebebasan diri, ya. Itu bisa kemudian belajar mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kalau menurut salah seorang pakar logika, ya, dan juga ilmuwan, ilmu logika itu adalah matematika di saat masih kecil, masih kanak-kanak. Dan matematika itu adalah logika kalau dia masih karena dia udah dewasa. Artinya apa? Ya, matematika membawa pada kepastian, ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau bangunan ini nggak dibuat dengan matematis, ya, itu pasti akan rubuh, ya. Yang harus diukur, ya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa daya tahannya, ya, berapa kualitas betonnya, kualitas besinya, diukur. Kalau nggak diukur berarti dia bisa hancur, ya. Nggak berani kok begini kalau nggak dibuat secara matematis, secara logis, ya. Sederhananya gitu, nggak dibuat secara dengan pengetahuan, ya. Dia bisa masuk dalam ruangan yang mengenai tinggi tapi nggak dibuat secara matematis. Nah, teman-teman, jadi ilmu logika. Nah, kali ini saya ingin coba mengajak kalian untuk mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan kalian. Nah, ini adalah pengetahuan logika, jadi kita belajar logika, ya. Banyak hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, dan kemudian itu membutuhkan penalaran yang dalam, ya, logika. Itu saja ilmu pengetahuan membutuhkan logika. Kalau Anda nggak menggunakan logika, Anda nggak bisa pintar, ya. Orang nggak bisa jadi profesor kalau nggak menggunakan logika, karena itu pengetahuan dibangun dengan logika yang ketat, ya. Sehingga kita hadir harus bisa merasionalkan, ya, melogikakan segala hal. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak logis. Dan kalau sesuatu itu nggak logis, ya nggak patut kita yakini, percayai, ya. Gitu, ya. Kalau sesuatu itu nggak logis, nggak ada, ya ngapain dibilang ada? Gitu, ya. Nah, teman-teman semuanya, sesungguhnya, ya, agama dan Tuhan itu, ya, tadi ada salah satu
barangkali yang menyampaikan itu saya berikan dari pertanyaan yang jawab, pertanyaan yang ada. Sesungguhnya memang Tuhan ya, dan agama itu tidak logis. Jadi gitu, sesungguhnya agama dan doa itu tidak logis. Karena itu hanya manusia yang belum dewasa yang mempercayai Tuhan, yang mempercayai agama. Ya. Hanya orang yang logis ya, yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada dan agama itu nggak perlu. Karena apa? Karena kita hadir dalam dunia ini, kita hanya terlempar dalam sejarah. Terlempar dalam sejarah. Anda nggak pernah memilih untuk menjadi orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang Islam, orang India. Dari bapak si A, bapak si B, si kaya, si miskin. Anda tiba-tiba hadir dan kemudian ada di dalam institusi sosial yang udah beragama, ya enggak? Tiba-tiba kamu hadir di masyarakat Sumatera Barat, ya jelas kamu beragama. Kamu Islam, ya, karena bapak kamu Islam, ibu kamu Islam, ya enggak? Nah coba kalau kamu lahir di Roma, ya, di Italia, ya kamu menjadi Katolik, karena bapak kamu Katolik Romawi, ya. Kalau kamu lahir di Rusia, kamu menjadi Katolik. Apa kamu menjadi Kristen Ortodoks, karena bapak ibu kamu Ortodoks. Atau kalau kamu lahir di Jepang, ya, kamu menjadi Shinto, karena bapak ibu kamu itu Shinto. Nah, artinya apa? Kamu terlempar dalam sejarah dan tidak punya pilihan, sehingga apa yang kamu yakini tidak lebih daripada sesuatu yang diwariskan atau mitos-mitos yang diwariskan oleh apa? Ya, keturunan kalian, oleh budaya kalian, oleh masyarakat kalian. Jadi bapak ibu kalian termasuk bagian daripada korban, ya, korban dari peradaban, dan kemudian dia mewariskan keyakinan itu, mitos itu kepada kalian, hanya untuk menjaga moralitas kamu dan untuk menjaga kalian tetap berada dalam keseimbangan masyarakat, ya, supaya menjadi bagian yang terintegrasi dalam masyarakat. Jadi agama itu tidak logis, Tuhan pun juga tidak logis, sehingga hanya anak-anak aja yang bisa mempercayainya. Anda terlempar, Anda mempercayainya karena dipengaruhi oleh lingkungan Anda, oleh orang tua Anda, oleh masyarakat Anda. Tapi kalau Anda lahir di Eropa, ya Anda akan menjadi seorang ateis. Ngapain percaya sama Tuhan? Cukup dengan logika saya, rasionalitas saya cukup. Itu kita membuat saya hidup dan bisa membuat saya menciptakan norma-norma dan nilai kehidupan saya secara individu maupun secara masyarakat. Nah, bahkan dalam banyak penelitian, negara-negara yang beragama itu negara-negara terbelakang. Ya. Coba negara-negara maju itu negara-negara yang nggak percaya sama agama. Ya, Jepang, ya, Skandinavia, Eropa Barat. Mereka menjadikan Tuhan itu sebagai opsi terakhir, ya. Kalau udah apa, udah nggak penting banget, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi nggak ada bukti bahwa Tuhan itu ada. Is there any proof God exists? Dan juga bagaimana melogikakan agama itu benar-benar relevan bagi kehidupan manusia, terutama kehidupan manusia modern, ya. Mungkin bagi manusia primitif oke, ya, untuk menjaga untuk menjaga kebodohan, perbudakan. Jadi logika itu harus kita gunakan untuk membedah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang tekstual dalam buku, tetapi apa yang kamu lihat dalam masyarakat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan, kamu harus bisa logikakan. Kamu harus bisa menyelesaikan problem itu, problem dalam bahasa filsafat itu problem eksistensial. Mengapa kamu mau percaya Tuhan padahal dia nggak ada? Nah, gitu ya. Apa kamu mau percaya agama padahal agama itu nggak relevan untuk manusia modern? Itu ya. Nah. Jadi
ada perbedaan antara Tuhan dan hantu. Nah, jadi tipis nih. Tuhan hantu sama-sama nggak ada. Tuhan hantu ya sama-sama nggak ada. Nah coba kamu Tuhan 3 kali, siapa Tuhan 3 kali? Tuhan, keraskan suaranya. Tuhan. Nah, dia kan jadi hantu. Ya kan? Coba ulang lagi. Tuhan. Nah, Tuhan tuh, ya kan? Artinya apa? Artinya Tuhan itu hantu, ya. Nah, sekarang, ya. Apa? Saya sendiri nggak percaya Tuhan. Nah, sekarang buktikan kepada saya secara logis Tuhan itu ada. Ya. Kenapa kalian percaya sama Tuhan? Ya. Karena Tuhan itu nggak jauh beda dengan hantu. Apa bedanya dengan hantu? Ya. Jadi gimana? Ayo. Jadi karena kalau Tuhan nggak ada, maka agama juga menjadi tidak relevan. Karena yang mengadakan agama kita Tuhan kan. Tapi kalau Tuhan yang nggak ada sendiri, ya, nggak ada namanya agama. Dan kalau agama Bro. Saya lagi ngajar ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kalau agama itu tidak relevan dan kemudian dia bergantung pada keberadaan Tuhan, ya, maka nggak perlu kita beragama karena Tuhan itu sendiri nggak ada. Dan kalau agama itu bertentangan dengan akal, selama ini tidak beragama, blok gitu kan. Nah, semua aturan tentang agama nggak penting jadinya. Ya. Jadi agama itu tidak lebih dari adopsi kalian terhadap mitos sebagai akibat dari kalian terlempar dalam sejarah yang kalian tidak pilih. Ya. Kalian tiba-tiba menjadi seorang yang beragama, ya, dan mewarisi bapak kalian dan kehidupan kalian. Nah, sekarang ngapain kita beragama kalau nggak ada Tuhan? Nah, sekarang buktikan apakah Tuhan memang logis, apakah Tuhan memang ada. Apa bedanya dengan hantu? Sekarang ada yang ingin berpendapat? Jadi harus logis ya. Kalau logis, ngapain kita meyakini sesuatu, mengadopsi sesuatu? Berdiri. Namanya siapa? Baik, saya Rita Arman dengan NIM 2310861014 ingin menanggapi argumen bahwa apa bukti Tuhan itu ada. Nah, di sini makanya ada logika, ada kepercayaan. Agama dan logika itu seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi adalah hal yang sejalan berbeda, tidak bisa digabungkan. Di sini makanya kita belajar logika, kita belajar menggunakan akal budi untuk menyikapi kebenaran atas realita tertentu. Nah, kita hidup di dunia ini pasti sering bertanya-tanya, karena berpikir itu merupakan sifat alamiah manusia. Dunia ini berjalan karena ada kausalitas. Kausalitas tahu nggak? Kausalitas ya hubungan sebab akibat. Nah, kita di dunia ini melihat isi alam semesta, pasti kita bertanya-tanya kenapa alam semesta ini bisa tercipta. Karena ada Tuhan. Gak mungkin seorang manusia, seorang variabel manusia menciptakan alam semesta yang sebesar ini kan. Pasti ada pencipta variabel yang tidak setara dengan manusia eksistensinya. Nah, manusia tidak bisa disetarakan dengan Tuhan yang merupakan variabel pencipta. Makanya aku bilang tadi logika dan agama atau kepercayaan itu adalah hal yang berjalan berbeda, tidak bisa digabungkan. Karena Tuhan itu di atas semuanya. Kalau bisa dilogikakan dan dimengerti, berarti bukan Tuhan dong. Nah, kembali lagi, manusia sebagai ciptaan Tuhan itu kemampuan berpikir intelektualnya itu terbatas dan tidak cukup kuat untuk mencapai kekompleksan alam semesta yang tidak terbatas ini. Contohnya kayak sekarang manusia yang pengetahuan modernnya sudah sangat jauh, bahkan tidak bisa mengeksplorasi, bahkan hanya baru bisa mengeksplorasi 3% dari lautan, apalagi alam semesta yang sebesar ini. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, sayang. Tapi entar ya, tadi menarik ini. Dia bilang Tuhan tidak bisa dilogikakan ya. Dan
biasanya orang beragama yang begitu ya, memakai perasaan dalam mengimani Tuhan. Sepertinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Klaimnya itu lebih gede daripada argumennya ya. Orang beragama gitu. Tuhan sepertinya menciptakan alam semesta ini. Ya enggak lah. Belajarlah teori sains ya. Belajar teori Big Bang ya. Belajar teori evolusi organisme kimiawi ya, atau kehidupan ya. Kira gitu ya. Jadi bumi ini cuma alam semesta ini kira-kira baru sekitar 30 miliar tahun yang silam ya. 30 tahun yang silam. Kira-kira gitu. Kemudian evolusi kita manusia itu baru sekitar 10 juta manusia yang sempurna 10 juta tahun yang silam. Kalau ada yang mengatakan 250 juta tahun jadi Adam ditemukan. Tapi evolusi kehidupan itu baru 600 juta tahun yang silam ya. Sama Kambrio ini penciptaan tumbuhan dan mamalia dinosaurus itu baru sekitar 600 juta tahun silam dan mereka lebih duluan dari manusia evolusinya. Oke, sadar. Jadi jangan hanya mengklaim. Ini sangat logis, sangat saintis alam ini. Dia tercipta dalam proses yang sangat fisika dan biologis. Penciptaan alam itu sangat fisika, Big Bang, dan sangat biologis dengan evolusi. Evolusi. Oke, sadar. Ini dulu nih yang satu dulu yang perempuan. Jadi intinya Tuhan tidak logis kata dia. Dia ngapain dia percaya? Oke. Saya Anda Hidayah dengan NIM 2310862015 ingin menambahkan argumen dari Dinda yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak logis. Memang Tuhan itu kita tidak bisa melihatnya secara mata telanjang. Cuman kita bisa merasakan seperti kenikmatan yang Tuhan berikan seperti kita minum teh, merasakan manis. Apakah kita melihat gula yang ditaruh dalam teh tersebut? Pasti tidak. Cuman kita bisa merasakan kemanisan dari gula tersebut. Seperti itu juga kita rasakan di dunia ini. Kita memang tidak melihat Tuhan secara mata biasa. Cuman kita bisa merasakan keindahan, kita merasakan ketenangan dengan salat atau lain sebagainya. Kalau dikatakan logis atau tidak, antara Tuhan dan logika itu menurut saya itu beda konteks. Makanya kita cuma bisa merasakan kenikmatannya, karena seperti katakan Dinda, tidak mungkin alam semesta ini tercipta atas saya sesama manusia gitu. Karena setahu saya sampai sekarang, apakah ada manusia yang mengklaim bahwa dia menciptakan bumi ini? Karena agama manusia pun menyatakan itu mustahil adanya sesuatu tanpa adanya sang pencipta. Itu menurut saya